Malam ini Mona, Tuan Johan dan Kak Dinda baru saja tiba di kediaman rumah Kenan. Di sana mereka sudah dipersilakan masuk oleh security yang sedang menjaga rumah. Sesampainya di depan rumah, mereka bertiga sudah disambut oleh Tuan Galang dan juga Nyonya Karen. Sebenarnya, Tuan Galang dan istrinya sedikit terkejut dengan kedatangan mereka bertiga ke rumahnya. Acaranya masih besok. Kenapa Tuan sudah datang saja? Oh ya Mona, kamu sudah pulang. Kapan pulang? Kok pas banget pulang waktu Kenan mau menikah? Sengaja ya, ucap Tuan Galang sambil menatap wajah Mona. Namun Mona hanya diam. Saya tidak mau banyak basa-basi di sini. Saya mau ketemu dengan Kenan. Karena dia harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuat kepada Mona, ucap Tuan Johan. Tuan Galang dan Nyonya Karin yang mendengar ucapan Tuan Johan semakin menjadi bingung. Sebentar, maksudnya tanggung jawab apa ya Tuan? Tanya Nyonya Karin. Kenan telah menghamil Mona dan dia harus bertanggung jawab, ucap Tuan Johan di depan Tuan Galang dan Nyonya Karin. Kedua orang tua Kenan yang mendengar ucapan Tuan Johan seketika terkejut. Mereka berdua saling bertatap-tatapan. Tidak mungkin anak saya menghamil putri Anda. Sekarang mereka berdua tidak pernah ada hubungan. Pacaran saja tidak. Bagaimana bisa anak saya menghamil putri Anda? Tuan Galang yang tidak terima dengan ucapan Tuan Johan. Tapi kenyataannya seperti itu. Mona bilang, Kenan telah diperkaos dia saat Mona menemani Kenan meeting di hotel. Ucap Tuan Johan lagi. Tuan Galang yang mendengar ucapan Tuan Johan seketika tertawa ketir. Kemarin bilangnya nggak mau nikah sama Kenan. Terus menolak lamaran Kenan dengan alasan tidak cinta. Lalu kenapa sekarang datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban kepada anak saya? Di waktu anak saya besok akan menikah, apa kalian sengaja karena tidak suka melihat Kenan menikah dengan wanita lain? Jaga ucapan Anda ya Tuan Galang. Kalau anak saya tidak hamil, saya tidak akan datang ke sini. Saya juga tidak mau seperti ini. Tapi Kenan harus bertanggung jawab apa yang telah dia perbuat. Bertanggung jawab apa? Memang kalian ada bukti kalau anak saya memperkaos putri Anda. Mungkin anak yang ada di dalam kandungannya itu anak laki-laki lain. Pasti laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya kalian datang ke rumah saya. Iya kan? Kita tidak sesampah itu ya Tuan Galang terhormat. Dan adik saya ini tidak akan pernah bohong dengan perkataannya. Mungkin kita tidak ada bukti. Tapi selama 2 bulan itu Mona hanya dekat dengan Kenan. Jangan asal tuduh sembarangan Anda. Loh, keluarga kalian itu yang jangan asal tuduh sembarangan. Jangan asal-asalan anak orang disuruh tanggung jawab. Mungkin anak itu anak mantan tunangan Mona, bukan anak Kenan. Sahut Tuan Galang lagi. Kenan baru saja keluar dari dalam rumah saat mendengar keributan di depan rumah. Ada apa, Ma? Pa? Tanya Kenan. Saat Kenan tiba di depan rumah, ia sangat terkejut saat melihat kehadiran Tuan Johan, Kak Dinda dan juga Mona di rumahnya. Ada apa ini? Tanya Kenan dengan wajah yang kebingungan. Ini anaknya, ucap Tuan Johan. Kenan dan Mona pun saling pandang satu sama lain. Hampir 2 bulan Kenan tidak melihat Mona. Saat Kenan memandangi wajah cantik Mona, Mona seketika langsung menunduk menatap lantai. Kamu masuk saja Kenan. Biar papa dan mama yang menyelesaikannya. Tidak bisa seperti itu Tuan. Kenan harus bertanggung jawab. Sahut Kadinda lagi. Kenan yang mendengar kata-kata tanggung jawab seketika semakin penasaran. Ada apa sebenarnya di antara mereka? Kenapa mereka ribut malam-malam? Kenan, apa kamu tidak mendengar ucapan papa? Cepat masuk ke dalam rumah sekarang. Bentak Tuan Galang. Tapi ini ada apa, Pak? Beritahu Kenan. Kenapa Kenan harus tanggung jawab? Tanya Kenan. Mona hamil. Sahut Kadinda begitu saja.
Kenan yang mendengar ucapan Kak Dinda dari Mona seketika menatap ke arah wajah Kak Dinda. "Hameel?" tanya Kenan dengan wajah yang begitu bingung. Kak Dinda pun seketika memberikan 2 buah tes pak kepada Kenan. "Ini kalau kamu tidak percaya." Kenan seketika meraih benda kecil yang memperlihatkan garis 2 berwarna merah di sana. "Apakah ini benar?" Kenan yang masih belum percaya jika Mona hamil. Ia terus menatap pada benda tersebut. "Itu bukan anakmu kan, Ken? Kamu tidak pernah tidur sama Mona kan?" tanya Tuan Galang. Kenan tidak menjawab pertanyaan dari sang ayah. Ia seketika menatap ke arah wajah yang terlihat pucat terus menunduk ke bawah. "Berapa usianya?" "Kenapa Mona tidak bilang dari kemarin?" tanya Kenan. Tuan Galang dan Nyonya Karin yang mendengar ucapan anaknya seketika terkejut. Mereka berdua terus menatap ke arah Kenan. "Belum tahu, karena Mona belum periksa. Mungkin sekitar 2 bulanan, jawab Kak Dinda. "Mona, kamu benar-benar hamil anakku." Kenan yang mencoba mendekat ke arah Mona namun dicegah oleh Tuan Galang. "Kenan, kamu ini apa-apaan? Ingat kamu besok akan menikah dengan Dewi. Jangan gila kamu. Itu bukan anakmu," bentak Tuan Galang sambil menarik tangan Kenan. "Pak, ini anak Kenan. Kenan yakin Mona hamil anak Kenan," sahut Kenan sambil menatap wajah sang ayah. "Masuk kamu. Itu bukan anakmu. Cepat masuk." Tuan Galang yang memaksa Kenan untuk masuk ke dalam rumah namun Kenan menolaknya. "Tidak, Pak. Kenan harus bertanggung jawab. Karena itu anak Kenan. Kenan telah meniduri Mona 2 bulan yang lalu. Sebelum Mona pergi ke kota X untuk dinas di sana," ucap Kenan agar sang ayah percaya dengan ucapannya. "Papa tidak percaya. Lebih baik kamu masuk ke dalam rumah sekarang," bentak Tuan Galang lagi. "Tidak bisa seperti itu, Tuan Galang. Kenan telah mengakui bahwa dia meniduri putriku. Berarti Kenan harus bertanggung jawab," Tuan Johan yang menarik tangan Galang. "Jangan ikut campur keluargaku. Kenan itu anakku. Yang berhak mengatur masa depannya adalah aku," ucap Tuan Galang menatap tajam ke arah Tuan Johan. Mona yang melihat perdebatan keluarganya dan juga keluarga Kenan seketika menangis. Begitu sang Nyonya Karin, ia benar-benar bingung hingga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. "Kamu hanya orang tua angkat dari Kenan. Seharusnya kamu tidak sepenuhnya mengatur kehidupan dan masa depan Kenan sesuka hatimu. Kenan adalah putra dari Galuh dan Nisa sahabatku. Dan kami berdua sepakat untuk menjodohkan mereka berdua kelak saat mereka sudah besar. Itu janjiku dan Galuh sebelum Galuh meninggal dunia," ucap Tuan Johan. "Jangan bawa-bawa Galuh dan Nisa. Mereka sudah meninggal lama. Dan orang tua sahnya sekarang aku, bukan mereka. Jadi yang berhak mengatur Kenan aku, bukan mereka. Dan perjodohan itu sudah masa lampau. Dan ini masa sekarang," Tuan Galang yang tidak terima dengan ucapan Tuan Johan. Kenan yang mendengar ucapan Tuan Johan seketika terkejut. Ternyata Kenan dan Mona sedari kecil sudah dijodohkan oleh orang tua mereka untuk bisa menikah. "Pak, Kenan akan membatalkan pernikahan Kenan bersama Dewi. Kenan tidak mencintai Dewi, Pak. Kenan mencintai Mona," ucap Kenan kepada Tuan Galang. "Tidak, Papa tidak setuju jika kamu menikah dengan Mona. Kamu akan tetap menikah dengan Dewi. Tapi Mona sedang hamil anak Kenan, Pak. Kenan harus bertanggung jawab." "Stop, Kenan. Masuk ke dalam rumah sekarang. Jangan membantah perkataan Papa," perintah Tuan Galang menatap tajam ke arah anaknya. "Ma, bawa Kenan masuk ke dalam rumah sekarang," Tuan Galang yang juga memerintah istrinya. "Tapi Pak, Mona, sudah jangan membantah ucapan Papa.
bentak Tuan Galang. Dan seketika Nyonya Karin pun menurut. Nyonya Karin sudah berjalan mendekat ke arah. Tidak, Pak. Kenan tidak mau. Kenan akan tetap menikahi Mona. Plak, satu tamparan sudah melayang ke arah pipi Kenan begitu saja. Nyonya Karin, Tuan Guntur, Mona serta Kardina melihat Kenan mendapat suatu tamparan dari Tuan Galang seketika terkejut. Kenan seketika menatap ke arah Tuan Galang dengan sangat kecewa sambil mengusap pipi kanannya yang sudah memerah. Papa ini hanya papa angkatku, bukan orang tua kandungku. Jadi papa tidak berhak mengatur hidupku, melebihi batas sebagai seorang ayah angkat. Plak, lagi-lagi Tuan Galang menampar wajah Kenan. Lalu siapa yang merawat dan mendidikmu hingga 20 tahun ini? Apakah Galuh ayahmu? Nisa ibumu? Hah? Siapa yang menjadikanmu menjadi laki-laki yang sukses seperti ini? Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku. Bagaimanapun aku ini ayahmu. Tuan Galang yang juga kecewa dengan ucapan Kenan. Kamu kira mudah merawat kamu hingga saat ini? Tidak, Kenan. Jika takdir bisa diubah, lebih baik anak kandungku tetap hidup daripada aku harus merawat anak orang lain yang aku anggap sebagai anakku sendiri. Namun setelah dirawat, ia tidak mengakui ayah yang sudah merawatnya. Bukankah itu sangat menyakitkan? Lanjut Tuan Galang. Suasana semakin tidak kondusif. Kenan benar-benar marah. Begitupun Tuan Galang. Ia juga marah dengan Kenan yang lancang mengucapkan ucapan yang seharusnya tidak pantas ia ucapkan. Nyonya Karin yang melihat suami dan anaknya terus berdebat dan saling melukai perasaan terus saja menangis. Baru pertama kalinya setelah 20 tahun Kenan berani melawan Tuan Galang tepat di hadapannya. Semua ini gara-gara kamu, Mona. Nyonya Karin yang menunjuk ke arah Mona. Andai saja kamu tidak datang ke rumah saya malam ini, keadaannya tidak akan seperti ini. Kemarin kemana saja saat Kenan ingin melamar kamu? Kamu malah pergi ke kota X. Kamu mengabaikan niat baik Kenan. Dan giliran sekarang kamu hamil. Kamu datang untuk meminta pertanggungjawaban. Di hari Kenan akan segera menikah. Kemarin kemana, ha? Kenapa baru sekarang datang? Lalu merusak rumah tangga saya. Nyonya Karin yang tiba-tiba menyerang Mona hingga Mona hampir jatuh. Saya tanya, kenapa kemarin tidak menerima lamaran anak saya? Giliran Kenan mau menikah kamu datang. Kamu sengaja ingin merusak rumah tangga saya. Teriak Nyonya Karin yang terus menyerang Mona. Namun dengan sigap Tuan Galang langsung menarik tubuh istrinya. Nyonya Karin terus memberontak. Ingin mencoba terus menyerang Mona. Hingga Tuan Galang dan Kenan merasa kewalahan. Bahkan beberapa security juga mendekat untuk menghentikan aksi Nyonya Karin. Pergilah dari sini. Sekarang Johan, bawa Mona pergi dari rumah saya, teriak Tuan Galang. Tuan Johan yang mendengar teriakan dari Tuan Galang seketika membawa anaknya untuk keluar dari rumah tersebut. Karena suasana semakin tak terkendali. Bahkan Tuan Johan melihat kaki Nyonya Karin telah jatuh pingsan. Mobil berwarna hitam pun sudah melaju meninggalkan kediaman Kenan. Kini keluarga Mona tidak mendapatkan hasil apapun. Padahal besok adalah hari pernikahan Kenan bersama Dewi. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk Mona bisa bersatu dengan Kenan. Di dalam mobil, Tuan Johan hanya diam. Ia terus menatap ke arah kaca sambil melamun. Ingin marah namun dengan siapa? Kini Tuan Johan hanya bisa berdoa. Semoga besok Tuan Galang bisa berubah pikiran dan mengizinkan Kenan untuk menikahi Mona. Namun sepertinya itu mustahil. Mona yang sedang duduk di kursi belakang terus menitikkan air mata. Ia benar-benar menyesali perbuatannya. Andai saja dulu ia tidak bersikap egois dan menerima lamaran dari Kenan, pasti tidak akan serumit ini keadaannya. Mona merasa bahwa semua ini adalah kesalahannya, mengakibatkan keluarganya serta keluarga Kenan menjadi salah paham dan bertengkar hebat.
Kak Dinda terus memeluk tubuh Mona sambil mengusap rambut sang adik dengan sangat lembut. Sebenarnya Kak Dinda juga kecewa dengan Mona. Kenapa tidak dari dulu Mona bilang bahwa Kenan telah menidurinya? Namun bagaimanapun ini bukanlah sepenuhnya kesalahan Mona. Jika Kak Dinda berada di posisi adiknya, pasti dia akan melakukan hal yang sama seperti Mona. Kak Dinda tahu tidak mudah berada di posisi Mona sekarang. Maafkan Mona, Kak. Maafkan Mona, Pak. Hik, hik. Ucap Mona sambil menangis. Jangan bicara apapun. Papa benar-benar malas mendengar suaramu. Sahut Tuan Johan tanpa menoleh ke arah Mona. Tidak apa-apa, Pak. Kakak yakin semua akan baik-baik saja. Kak Dinda yang mencoba menenangkan adiknya.